hamba Tuhan lah. Masih ketemu saya hari Sabtu kemarin tuh, minggu lalu masih nanya, Bu Monik dibayar ya sama Israel? Saya bilang gini, kalau saya dibayar, saya puji Tuhan, saya mau. Doain ya nanti itu ya Pak ya. Karena sekarang gini, saya nggak munafik deh. Kalau ada yang memberkati kita, why not? Iya nggak? Masalahnya saya ini udah mengklaim saya cinta Israel, terus datang ke sana, tangan saya kayak gini, malu nggak? Malu lah, saya juga punya harga diri Bapak Ibu. Loh, kamu katanya pro Israel, terus kamu kesini bawa proposal, muka saya mau ditaruh di mana? Benar nggak? Saya tuh jualan tumbler Bapak Ibu. Saya jualan apa? Kaos. Kenapa? Karena memang nggak ada yang bayarin saya. Saya terhina lah kalau saya dibilang saya dibayar. Saya berdiri di depan sini itu Tuhan, betul, kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin Bapak Ibu. Makanya nama yayasan saya Only by His Grace. Kalau enggak saya nggak mungkin bisa. Agustus nanti saya 10 tahun mendirikan Yayasan Hadassah of Indonesia untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, tentang Yahudi, tentang Holocaust. Caranya gimana mengedukasi? Adain acara, seminar, adain acara apa? Nonton film. 2016 adain acara nonton film Yahudi, Israel, Holocaust, 90% yang datang orang non-Kristen. Kenapa orang Kristen yang nggak datang? Orang Kristen nggak tertarik lah isu Israel pada saat itu. Takut. Pada maunya ke Israelnya doang. Tapi di sini tiarap semua. Nggak ada yang mau mengklaim bahwa ini Israel nih bangsa yang ada di Alkitab loh. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur saya bisa ada di sini. Karena kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, nggak mungkin. Dan saya juga percaya bahwa bukan kebetulan saya mendapat visi. Kalau bukan karena Tuhan, sekali lagi, mungkin saya udah dari 2016 udah di demo, bukan hanya kayak Ahok semonas, mungkin saya udah se-Indonesia. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan karena saya hebat, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Bukan karena saya pinter, Bapak Ibu saya S1 doang, nggak ada doktor, nggak ada profesor, enggak. Saya nggak bisa bahasa Ibrani, banyak banget yang mau belajar bahasa Ibrani sama saya. Saya 4 bulan belajar aja, habis itu udah saya bilang, udah kayaknya saya nggak kemampuan saya nggak di bahasa deh. Saya belajar bahasa Ibrani sama pendeta Weli Pandensolang. Tahu ya Bapak Ibu? Saya bilang talenta saya bukan di sini, saya mundur. Jadi betul-betul saya adalah bukti kasih karunia Tuhan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja yang mau. Bapak Ibu mau nggak? Harus mau. Karena adalah keistimewaan kita ada di Indonesia. Bangsa yang besar ini yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Sama seperti Nineveh. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita buka Mazmur 121. Kita deklarasikan doa ini. Kita baca secara korporat bersama-sama dengan iman karena saat ini Israel sedang berperang. Israel tidak membutuhkan teknologi militer yang hebat, tapi Israel butuh iman yang tertuju kepada Shomer Israel, Tuhan penjaga Israel. Mari kita mulai, kita katakan dengan iman 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan akan apa? Dikatakan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kita perlu takut? Tidaklah. Tapi saya akan bahas hari ini tentang tanda akhir zaman, yakni satu bagian saja, yakni tentang perang. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman yang kami pelajari hari ini menjadi berkat, menjadi peneguhan, konfirmasi, pewahyuan yang baru bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mau Tuhan berdiri untuk bangsa kami Indonesia, agar bangsa ini Tuhan mengenal kebenaran dan mengetahui Tuhan Israel adalah bangsanya Yesus yang akan datang kedua kali. Kami perkatakan dengan iman kami Tuhan, bahwa semua firman yang ditaburkan tidak akan sia-sia, tidak akan dicuri iblis, tidak jatuh di tanah yang berbatu, tapi semua akan mencapai destiny seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Yeshua, yang akan datang kedua kali sebagai Raja. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita mulai. Kita akan lihat ini agak panjang ini, bukan agak, udah panjang banget ini kan. Ini saya ya. Dari 2000 tahun yang lalu. Patokannya apa? Patokannya ayat ini. Kenapa? Karena dibilang begini, Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Kapan Tuhan Yesus datang? 2000 tahun yang lalu, sudah datang pertama kali. Nah, itulah akhir zaman. Jadi bukan masih nanti. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Elohim telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu, sejak Oktober 2023 saya udah cenderung pakai kata Elohim, bukan lagi Allah. Kenapa? Karena saya dengar, saya tahu Hezbollah itu partai Allah. Partai Allah kok neror gini ya, saya agak grogi gitu loh kalau doa sekarang. Ingatnya ke Hezbollah partai Allah mulu. Houthi itu nama pemimpinnya, partainya apa? Ansar Allah. Allah lagi. Itu kan penyebutannya. Orang Indonesia bilangnya Allah. Penulisannya kan sama. Elohim saya pakai. Kenapa? Elohim jelas identitas Tuhan saya adalah Tuhan Trinitas Tritunggal yang terdiri dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah satu. Saya nggak mau membuat pertentangan doktrin, tapi saya deklarasikan di sini supaya Bapak Ibu nggak bingung. Saya orang Kristen lahir baru, bukan bikin aliran baru, tapi Kristen lahir baru. Beda ya Pak. 1 Petrus 1 ayat 5. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Elohim karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yesus menjadi juru selamat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi udah 2000 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa kita harus tahu tentang perang? Tadi kita nyanyi lagu tentang damai. Namun Bapak Ibu, ternyata di Alkitab kita ada ayat-ayat begini nih. Kata perang di Perjanjian Lama 359 ayat. Kata damai 22 ayat. Kata perang di Perjanjian Lama 359 ayat, di Perjanjian Baru hanya 22. Tapi di Wahyu semua. Gitu ya, kebanyakan. Kata damai di Perjanjian Lama 200 ayat, Perjanjian Baru 101 ayat. Keluaran 15 ayat 3 menyatakan Tuhan huruf besar semua, nama diri Tuhan,
Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan YHWH itulah namanya. Nah, Roma, selalu orang Kristen marah-marah ke saya, Bu Moni jangan dukung perang. Enggak, saya nggak dukung perang. Tapi ada ayat ini, Roma 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Elohim untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, aku akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Elohim untuk membalaskan murka Elohim atas mereka berbuat jahat. Ketika Trump menculik Maduro, salah atau benar? Secara politik salah mungkin. Nggak boleh kayak gitu. Itu urusan negara lain. Tapi secara rohani, Maduro ini jualan narkoba untuk kekuasaannya. Bapak Ibu ada nggak yang pengen anaknya jadi korban narkoba? Nggak ada lah. Sama, Trump juga berpikirnya kayak gitu. Ini narkoba didagangin ke Amerika. Susah amat, ya udah gue tangkep aja pelindungnya. Jadi berlaku nggak ayat ini? Kalau orangnya berbuat jahat, pemerintah boleh dong menyandang pedang istilahnya. Nah, apakah kita karena orang Kristen yang kenal kasih, kita nggak mengenal perang? Ternyata ada di Alkitab kita. Perang pertama terjadi di Kejadian 14. Ini menarik Bapak Ibu. Abram berperang melawan raja-raja di timur. Karena Lot yang tinggal di Sodom ditawan. Jadi dari dulu Bapak Ibu, iblis senangnya apa? Menculik orang, menawan orang. Sama seperti 7 Oktober 2023, Hamas menawan 253 orang Israel, Thailand, India. Abram mengejar musuh yakni Raja Kedar Laomer, Raja Elam, yang akhirnya jadi Persia sekarang jadi Iran, hingga ke Dan, lalu ke Koba, utara Damsyik. Bapak Ibu kalau lihat peta, dari sini nih, dari ujung bawah dia dikandeng sampai ke atas, dan di atas ulang lagi. Ini peperangan yang dilakukan Abram. Abram bawa berapa orang? 318 orang. Nah, perang yang pertama kali disebut di Alkitab kita. Lalu masuk tanah perjanjian. Tuhan bilang, ini tanah buat kalian nih bangsa Israel. Musa dipilih untuk Eksodus. Masuknya enak-enakan nggak? Enggak Bapak Ibu. Perang. Nih, Yosua butuh waktu 16 tahun untuk merebut tanah yang sudah dijanjiin. Gimana kita nih kalau ketemu Tuhan nanti ya, kita tanya Tuhan kenapa gak dikasih gratis aja sih? Kenapa masih ada bangsa yang di atas tanah perjanjian? Kenapa bukan tanah kosong? Ini bahkan Bapak Ibu bisa lihat datanya di sini, semua ada urutannya. Ditulisnya siapa? Israel siapa? Agresor. Karena dia harus menyingkirkan 7 bangsa yang ada di atas tanah Kanaan. Ini bukti. Perang ada Bapak Ibu. Yosua 11 ayat 20. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel. Kira-kira sekarang Iran dikeraskan gak hatinya sama Tuhan? Mungkin gak Bapak Ibu? Hari ini, kemarin di hari ke-13 perang, apa yang dilakukan Iran? 10 tanker minyak di rudal. 10 tanker minyak di rudal. Dia ngebom kilang minyak, depot minyak di Oman. Oman ini Bapak Ibu berhubungan sama Israel aja enggak. Kenapa bisa dibom? Apa salah Oman kepada Iran? Paham ya maksudnya ya Bapak Ibu ya? Ini ayatnya apa? Yosua 11 ayat 20. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani.
tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua 11 ayat 23, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka. Menurut pembagian suku mereka, lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Jadi perang ada, karena Tuhan juga yang membuat peperangan itu terjadi karena orang-orangnya dikeraskan hatinya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perang di Alkitab kita dan bagaimana Tuhan bekerja. Ada intervensi ilahi. Luar biasa. Contohnya apa? Waktu Firaun mengejar bangsa Israel. Deklarasi pasukan Firaun apa bilangnya? Marilah kita lari meninggalkan orang Israel sebab Tuhan banyak berperang untuk mereka melawan Mesir. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuat Israel, tetapi apabila dia menurunkan tangannya lebih kuat Amal. Kira-kira gara-gara angkat tangan artinya apa? Pasti ada intervensi ilahi kan? Tuhan mau dilihat di Musa, Harun, dan Hur, komitmennya seperti apa? Kita lah Harun dan Hur di akhir zaman. Karena kita yang menopang bangsa Israel. Amin Bapak Ibu. Saya bukan cocokologi, tapi saya sangat percaya ayat Alkitab kita itu hidup. Amin. Yosua 10 ayat 10 sampai 12. Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Tuhan melempari mereka dengan batu besar dari langit. Yang mati kena hujan batu lebih banyak dari yang membunuh orang Israel dengan pedang. Tuhan menyerahkan orang Amori kepada Israel. Ini penting ayatnya saya masukkan karena kita akan melihat itu terjadi di akhir zaman. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang mau kelahiran cucu, bisa pilih jadi nama ya. Nama-nama tokoh perang Israel. David, Daud udah biasa. Yoab, mungkin juga banyak. Asahel, ada Abisai, Benaya. Ini nama pahlawan-pahlawan Daud dari 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 39 dan 1 Tawarik 18 ayat 17. Kemenangan Daud dicatat. Kenapa dicatatnya jauh banget di Tawarik Bapak Ibu? Karena di Alkitab Perjanjian Lama yang dibaca oleh orang Yahudi, Alkitab Ibrani, yang paling belakang bukan Maleakhi, tapi Tawarik. Supaya mereka ngerti ini kamu ibu punya kehebatan luar biasa. 1 Tawarik 18 ayat 13, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi berperang. Dan Yesus adalah disebut sebagai anak Daud. Anak Daud. Next. Hukum perang menurut Alkitab. Ada Bapak Ibu hukum perang. Kesini dia sekarang. Ulangan 20 ayat 1 sampai 20. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta yang berparah yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut, sebab Tuhan Elohimmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gentar karena mereka. Sebab Tuhan Elohimmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Diborong semua Bapak Ibu, jangan apa? Lemah hati, jangan takut, jangan gentar, jangan gentar. Diborong semua. Seakan-akan Tuhan pengen bilang ke bangsa Israel, jangan sampai ada kayak gitu.
Kita lihat janji Tuhan terkait perang. Makasih ya Pak. Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Tapi ini perlu kita ketahui. Karena apa? Karena kalau kita doa, saya sejak lahir baru, setiap saya doa, saya mengutip firman. Kenapa? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup. Daripada saya ngomong gak jelas, mendingan saya ngomong sesuai firman. Baru sadar ada diri saya. Sorry, gak kelihatan. Bapak Ibu lihat di sini. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam aja. Ini paling gampang ingat ayat ini ya. Bapak Ibu, ayat 14. Tuhan panji-panjiku, apa? Yehova Nisi. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Tuhan besar semua, nama diri Tuhan, YHWH. Yosua 23 ayat 10. Satu orang saja dari kamu dapat mengejar berapa? 1000. Sebab Tuhan Elohimmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Hakim-Hakim 3 ayat 2. Maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Makanya di Israel ada wamil Bapak Ibu. Harus bisa perang. Kenapa? Ada ayat rujukannya. Selain karena ada teror-teror di tetangga Israel. Dilatih berperang. Ingat ayat ini Bapak Ibu karena itu nanti penting untuk di akhir sesi ini. Next. Nah ini tambahannya dari janji Tuhan saat perang tadi. Tadi apa? Satu orang bisa mengejar. Enggak, yang tadi. Yang tadi berapa? 1 dapat 1000. Nah sekarang ada lagi. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang akan mengejar 100. Lebih banyak lagi. Dan 100 orang akan mengejar selasa. Ini janji Tuhan buat Israel. Untungnya buat Israel Bapak Ibu, karena Bapak Ibu di sini nggak harus berperang. Indonesia puji Tuhan tidak ada musuh seperti bangsa Israel. Yesaya 37 ayat 36. Bapak Ibu ini luar biasa karena apa? Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya lah berapa? 185.000. Satu malaikat Tuhan turun tangan yang mati berapa? 185.000. Dan ingat ya, Alkitab kita dijanjikan yang berdiri berperang untuk Israel siapa? Malaikat Mikael. Ada malaikat khusus selain Tuhan. Nah, kita lihat ya janji Tuhan. Ini kan janji Tuhan saat perang ya, sekarang saat damai. Kita lihat satu ayat aja. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kita lihat. Yesaya dulu deh. Yesaya 32, 17 sampai 18. Di mana ada kebenaran? Harus ada apa dulu berarti syaratnya? Kebenaran akan ada damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Indonesia kalau mau damai harus ada kebenaran. Kalau nggak ada kebenaran, tiap hari isinya memproduksi konten misinformasi tentang Israel, tidak mau mengakui Israel itu harus eksis sebagai bangsa, bikin hoax saja terus, kita nggak akan ada yang namanya apa? Damai sejahtera. Nggak akan ada ketenangan. Harus ada kebenaran dulu Bapak Ibu. Dan Ayub 25 ini, Ayub 25 ayat 2 ini Oshe Shalom. Tahu lagu Oshe Shalom? Tahu ya? Oshe Shalom. Tahu ya Bapak ya, nanti kita bisa nyanyi nih.
Kenapa? Ini adalah kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang pembuat damai, Tuhan. Makanya ini ayatnya berkorelasi dengan Yesus. Yeshua sebagai Raja damai yang akan datang, barulah damai sejati itu muncul. Next. Nah, ini adalah iman dalam peperangan. Bapak Ibu, saksi iman ini buat orang Kristen pasti tahu. Saksi-saksi iman, Ibrani 11 ayat 32 dan 34 sampai 34. Karena iman, maka bangsa Israel telah, dikatakannya begitu ya, menaklukkan apa? Kerajaan-kerajaan, telah luput dari mata pedang, telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan tentara asing. Ini dipakai sebagai saksi iman buat kita orang Kristen. Jadi bagaimana bisa ada orang Kristen yang anti Israel? Bagaimana bisa ada orang Kristen yang saat ini mengecam Israel menyerang Iran? Aneh. Kenapa aneh? Artinya dia nggak baca Alkitab. Dan yang kedua, dia nggak mau tahu sejarah Israel. Nah, kita lihat perang. Kenapa kita ngomongin perang? Karena perang kata Tuhan Yesus adalah tanda akhir zaman. Next. Ini dia Bapak Ibu. Ini belum kata Tuhan Yesus ya. Kata Yesaya dulu. Yesaya 13 ayat 4 dan 6. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung. Seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Ngeri kan? Tuhan menghitung pasukan perang. Yang jadi pasukan siapa? Kita lah. Karena kalau bukan kita yang jadi pasukan, berarti kita bagian yang meratap dong. Kita yang jadi di hadapannya Tuhan dong. Enggak kan? Kita di belakangnya Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu memang memilih mau hadap-hadapan sama Tuhan. Saya sih nggak mau. Daniel 9 ayat 26b. Dan sampai pada akhir zaman akan ada apa? Peperangan dan pemusnahan. Apa? Seperti telah ditetapkan Bapak Ibu. Jadi kita kaget-kagetan nggak kalau dengar ada perang ini? Ini Korea Utara Bapak Ibu tiba-tiba mau ikut perang, bantuin Iran katanya. Yang deg-degan yang kasihan Korea Selatan dan Jepang, tetangganya dong. Ini kan masalahnya nih, nuklirnya ada di tangan orang yang ya salah betul. Masalahnya ini orangnya mut-mutan gitu loh. Si Kim Jong ini kan, ya ampun. Tiba-tiba dia moodnya, ya udah deh gue coba deh ngetes nih nuklir gue nyampe ke Amerika nggak? Iya kan? Nah itulah ngeri. Perang sebagai tanda kedatangan Tuhan Yesus. Ini kata Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu kita lihat. Next. Ya, Matius 24 ayat 6 sampai 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Perhatikan Bapak Ibu, bangsa di Alkitab kita itu etnos. Jadi akan ada lebih sifatnya bukan negara dengan negara, tapi bisa bangsa. Misal di Iran nih, kelompok bangsa yang terbesarnya Persia, tapi di sana juga ada orang Azeri, suku Azeri, gitu ya. Ada suku Baluch, mereka pingin bikin negara, ikutnya Balunistan di sebelah timurnya. Bisa jadi mereka akan perang antar mereka sendiri. Lukas 21 ayat 9 sampai 10. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera.
Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Nah, Tuhan Yesus, Yeshua mendeskripsikan tanda-tanda kedatangannya. Kita lihat next. Nah, ini dari Matius 24 ya Bapak Ibu. Matius 24, saya hanya ambil yang poin 3 doang, perang doang. Nggak ngambil yang lain-lain. Saya punya materi yang lain-lain. Cara hidup seperti zaman Nuh itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan apalagi ya? Nomor poin 11 dan 12 dan sebagainya. Jadi tanda kedatangan Yesus dikatakan apa? Perang, kelaparan, gempa bumi, orang percaya akan disiksa, dibunuh. Sudah terjadi di Nigeria, di Ethiopia, Sudan Selatan. Pohon ara bertunas. Artinya apa? Israel lahir kembali. Kita lihat next. Tanda kedatangan Yeshua. Kenapa saya pakai Yeshua bukan Yesus? Dalam bahasa Ibrani, semua nama ada artinya. Alkitab kita sering sekali memakai nama dan disebut artinya. Abram ada artinya, Abraham ada, Sarah ada artinya. Yakub, Esau ada artinya, Adam ada artinya, semua nama ada artinya. Yeshua artinya apa? Tuhan menyelamatkan. Jadi kalau kita mau doain orang Yahudi, kita doain jangan pakai Jesus, ya bingung apa tuh. Tapi kalau kita berdoa Yeshua, in the name of Yeshua, dia paham. Amin. Karena dia tahu, wow, God is saving us. Amin. Jadi pengen ke Israel ya, terus declare. Iya, amin. Yeshua. Nah, Bapak Ibu, kalau di Lukas perhatikan apa bedanya dengan yang di Matius tadi? Ada nomor 5, penyakit sampar. Wabah akan ada lagi. Dan yang jelas jangan nyalahin Bill Gates. Jangan percaya teori konspirasi. Kita orang Kristen cerdas sedikit Bapak Ibu. Saya belajar mikrobiologi industri. Buku saya, buku studi bioteknologi itu tebalnya segini, udah ada namanya virus corona. Dia hanya butuh iklim yang rusak sehingga dia akan berkembang. Yang tadinya dia ada normal di alam, di lingkungan, tidak berbahaya buat manusia. Dia akan, karena perubahan iklim, maka dia akan menjadi sakit, membuat kita jadi sakit. Bukunya tebal segini. Nah, kita lihat secara cepat. Jadi pohon ara bertunas juga ada ya Bapak Ibu. Dan pohon ara itu bertunasnya sudah tahun 1948. Jadi udah semakin mepet Bapak Ibu. Karena apa? Udah 78 tahun yang lalu Israel ada. Next. Nah, ini lini masa atau timeline dari konflik Israel dan negara tetangganya. Jadi biar Bapak Ibu agak nyambung. Karena apa? Penting sekali Bapak Ibu lihat bahwa di sini sebelum Israel ada saja ada yang namanya Ikhwanul Muslimin. Sebelum Israel jadi negara, mereka sudah ingin apa? Tanah perjanjian itu buat mereka. Nah, setelah itu ada yang namanya tahun 1947 PBB membagi tanah Israel menjadi 2 untuk Yahudi Palestina dan Arab Palestina. Lalu ada yang namanya perang. Ketika Israel merdeka diperangi 5 negara Arab. Irak, Suriah, Lebanon, Yordania, Mesir. Sekarang Yordania dan Mesir sudah damai. Tahun 1967 negara-negara yang bukan negara-negara, maksudnya gini, tahun 1967 negara-negara yang harusnya udah nggak mau perang lagi dong, gitu ya, karena dia udah kalah perang, masih nekat nyoba perangi Israel lagi, malah kalah dalam waktu 6 hari. Wilayah-wilayah yang mereka kuasai direbut oleh Israel. Apa yang direbut? Kita lihat di sini ada
semenanjung Sinai, Gaza direbut dari Mesir, Yudea, Samaria, Yerusalem Timur direbut dari Yordania, dataran tinggi Golan direbut dari Suriah. Golan itu memang untuk suku Golan itu Asher ya. 12 suku Israel. Kemudian perhatikan Bapak Ibu, terjadi yang namanya revolusi Islam Iran tahun 1979. Next. Nah, ini adalah masuk ke masa kini ya. Tahun 1982 ada penculikan dubes Israel di Inggris. Sekali lagi, modusnya sama ya, menculik. Tadi kayak Lot, diculik oleh raja-raja Timur, Kedar Laomer, Raja Elam. Hezbollah dibentuk Iran di tahun 82. Tahun 87, Ikhwanul Muslimin mendirikan Hamas. Ikhwanul Muslimin ada ya di Indonesia, Bapak Ibu? Iya. Ikhwanul Muslimin dilarang di Mesir, dilarang di Yordania, dilarang di Arab Saudi, dilarang di Uni Emirat Arab, tapi di Indonesia bisa jadi anggota DPR, bisa jadi Pemda. Jadi banyak-banyak doa buat Indonesia. Ya, karena Amerika udah melarang Ikhwanul Muslimin. Nah, terjadi apa yang namanya intifada, terorisme Palestina. Karena intifada, Bapak Ibu, ini teror, korban jiwanya banyak. Israel memilih apa? Ya udah dia berdamai. Di tahun 1993 dengan namanya Kesepakatan Oslo. Israel keluar dari Yudea dan Samaria setengah. Dikasihlah Bethlehem, dikasihlah Jericho, Shechem, sekarang diganti jadi Nablus. Itu dikasih untuk supaya damai. Apakah damai ada? Tidak. Lanjut lagi. Setelah 1993, Israel pikir udah damai dong. Ternyata mereka bikin apa? Intifada yang kedua. 2000 sampai 2000 tanahku. Israel kasih tanah, Israel keluar dari Gaza 2005. Lalu apa yang terjadi? Hamas menang pemilu tahun 2006. Dan kita lihat ada serangan teror Hamas 2023. Tahun 2024, Iran serang Israel pada April dan Oktober 2024. 2025 Israel ganti serang Iran. Jadi inilah yang membawa kita sekarang 2026 Israel dan Amerika serang Iran. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, jadi Israel emang sengaja ya mau perang? Enggak, Israel maunya damai. Next. Ini adalah di bulan Juni 2025. Aliansi Israel untuk Keamanan Regional mempromosikan kesepakatan Abraham di Israel. Ini cita-cita Timur Tengah yang damai dengan negara-negara Arab yang bersahabat. Namun sayangnya Iran ini ingin memusnahkan Israel dari peta dunia. Sehingga yang terjadi adalah dia mendanai Hamas, mempersenjatai Hamas. Bapak Ibu, waktu Purim 2026, tanggal 3 Maret, mujizat Purim terjadi secara pribadi buat saya. Karena apa? Karena waktu itu saya diundang ke Rakyat Bersuara. Ini sebetulnya saya sudah pernah diundang waktu itu, tapi saya nggak bisa datang karena saya memilihnya ke TV One. Nah sekarang, yang kemarin tanggal 3 saya diundang TV One dan Rakyat Bersuara, saya pilihnya ke Rakyat Bersuara karena saya belum pernah. Ternyata Muhammad Hussein Gaza, dia itu dengan polosnya dia ngomong Iran mempersenjatai Gaza, Iran mendanai Gaza. Jadi saya yang di kursi tiba-tiba udah
bete aja kan dengerin suaranya gitu ya. Langsung nyimak. Kok tumben dia mengakui secara jujur, biasanya kan ngomongnya bohong mulu. Kali ini benar. Mujizat Purim terjadi pada saya. Kenapa? Karena Purim adalah mujizat pembalikan. Amin. Pembalikannya apa? Orang Yahudi di masa Ester harusnya digenosida. Ada surat dari raja karena diprovokasi sama Haman. Orang Amalek, orang Agag, keturunan dari Amalek. Apa yang terjadi? Ester naik banding ke raja, dan raja mengatakan, oke, balikin keadaan. Orang Yahudi boleh melawan musuh-musuh mereka. Ada di Alkitab. Orang Yahudi diperbolehkan untuk melawan musuh-musuh. Dan itu ada di Alkitab. Artinya di masa modern, orang Yahudi boleh nggak melawan musuhnya? Boleh. Karena melindungi diri. Dan itu secara hukum internasional juga boleh. Dan itu terjadi. Saya sampai kaget. Kok bisa ya? Wow, luar biasa. Mujizat Purim terjadi. Pembalikan terjadi. Dengan jujur dia mengakui bahwa Iran mendanai Gaza. Mempersenjatai Gaza. Gaza itu dipimpin oleh Pemdanya adalah Hamas. Hamas menang pemilu. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya sungguh percaya Alkitab kita hidup. Amin. Alkitab kita nggak bohong. Enggak kaleng-kaleng. Next, kita lihat. Iran memposting ini Imam Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin spiritual Iran, itu suka banget main medsos. Dia punya medsos dalam bahasa Rusia, bahasa Portugis, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Persia, bahasa Arab. Nah, ini saya ambil dari, sekarang udah nggak tahu ya adminnya ikut terbunuh atau enggak, admin medsosnya. Kalau enggak masih bisa posting gitu, jangan-jangan. Nah, ini si Imam Khamenei.ir ini, dia memposting tanggal 10 Oktober 2023, 3 hari setelah teror Hamas 7 Oktober 2023. Nama operasinya apa? Badai Al-Aqsa. Al-Aqsa ada di mana Bapak Ibu? Yerusalem. Nah, dia bilang apa? Seluruh dunia Islam berkewajiban mendukung Palestina. Dan insya Allah Palestina akan mendukung mereka. Namun tindakan ini dilakukan oleh Palestina sendiri. Para perancang cerdas, para pemuda pemberani, dan warga Palestina yang aktif dan rela berkorban telah mampu menciptakan kisah epik ini. Ya, jadi dia benar-benar inilah senang misinya berhasil. Next. Akhirnya Bapak Ibu kita tahu ya, 7 Oktober itu memang ngeri banget. Ada 25 kibuts itu kampung Yahudi yang diserang oleh Gaza. Gaza luasnya hanya 10 kali 40 km. Area merah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah Gaza. Yang diserang areanya warna kuning. Jaraknya dekat banget Bapak Ibu, 1-2 kilo. Dan orang Israel kenapa begitu polos gitu ya? Mereka bisa masuk. Karena pagarnya, next, pagarnya seperti yang di belakang kami tuh. Kayak pagar ayam, kandang ayam. Tapi ada sensor geraknya. Jadi kalau ada kucing, anjing, nah itu atau orang, dia bisa deteksi. Tapi hari itu 7 Oktober Hamas merudal sistem informasi dari Israel, sehingga tidak ada deteksi. Ini waktu kami, nah ini pagarnya ya, lebih kelihatan. Ini waktu kami diundang ke kibuts Nirim tahun 2022. Ini bukannya itu yang di tengah ya Bapak Ibu. Dari kibuts Nirim kita bisa lihat ke Khan Yunis, menara masjidnya, karena dekat sekali, hanya 2 kilo. Nah, ini adalah suasana kibuts, rumah-rumah di kibuts. Nggak ada pagar Bapak Ibu.
Satu kibuts isinya 50 sampai 200 kakak, 200 keluarga. Nah, ini kibuts Be'eri, salah satu kibuts yang sukses karena mereka punya pertanian, peternakan, percetakan. Jadi semua orang-orang di kibuts itu enaknya karena mereka punya sistem ekonomi bersama, kaya bareng-bareng, miskin bareng-bareng. Nggak ada yang beda kelas. Bagusnya di situ. Lihat rumah-rumah di sebelah kiri atas, Bapak Ibu. Bagus-bagus dan bawahnya dibakar. Dihangusin sama Hamas. Dan korban di Be'eri bisa Bapak Ibu lihat, yang dibunuh 101, yang ditawan 30. Teroris yang masuk ke situ 340 orang. Ini orang-orangnya ya. Ada mainan anak-anak, kamar anak, rumah yang ada anaknya pun tidak dilewatkan oleh teroris. Next. Nah, ini secara gambaran petanya Bapak Ibu, lokasi kejadian yang warna merah itu ada pembunuhan, warna kuning ada penculikan, warna oranye diculik dan dibunuh. Keluaran 21:16 berkata, siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Ini ada ayatnya. Orang Yahudi tiap Sabat, tiap Jumat petang sampai Sabtu petang baca Torah, 5 kitab Musa. Kurang lebih kira-kira ini berapa kali gitu ya, udah pasti dibaca sama mereka. Karena diulang-ulang, setelah selesai dibaca lagi. Korban terornya kayak gimana Bapak Ibu? Jangan kita bicara Israel deh. Orang Thailand aja jadi korban. Berapa orang? 31 dibawa, diculik. Yang dibunuh ada lebih dari 40. Ini Thailand doang. Ini salah satu berbalik. Karena memperlakukan sesama manusia dengan sangat sadis. Dari hasil arkeologi yang ditemukan di Nineveh ya, di Asyur, Babilonia, mereka itu memperlakukan musuhnya dengan cara yang mengerikan. Dikuliti. Kulitinya mending udah mati, ini hidup-hidup. Dimutilasi. Jadi yang ditemukan mural reliefnya itu potongan badan gitu loh di sebelahnya. Ngeri. Baru-baru ini Bapak Ibu percaya nggak di Bali terjadi? Seorang Ukraina, dia diculik dan dia dicopot kukunya ya Bu ya, copot kukunya, potong jarinya untuk minta uang. Dan akhirnya apa? Karena nggak dikasih uang, karena nggak ada yang percaya bahwa dia ini benar-benar menderita. Padahal dalam video yang direkam sama si penculiknya itu udah sembah, udah kasihan banget. Dan akhirnya ditemukan kepalanya doang. Benar ya Bu ya? Siapa yang tadi bilang tahu yang keren? Kepalanya. Ini di Bali. Nggak tahu pelakunya siapa. Jadi dunia semakin jahat, kekerasan itu semakin normal. Nah kita lihat alasan Hamas meneror Israel, ada nggak sih alasannya next? Gaza kayak gini Bapak Ibu. Kenapa Gaza bisa bagus kayak gini? Karena Israel bangun Gaza. Iya betul. Sejak 1967 sampai Iya betul. 2005. Gaza modern, bisa jadi kayak Dubai nggak? Bisa. Iya betul. Bisa jadi kayak Singapura? Bisa. Lebih bagus dari Ancol. Iya. Benar, serius. Karena apa? Pantainya tuh pantai Mediterania. Iya betul. Sama kayak Tel Aviv. Coba kita Google liburan ke Mediterania, mahal Bapak Ibu. Ini mereka udah dapat gratis hidup. Gratis. Coba. Ya? Kurang apa lagi? Iya betul. Nah, kita sekarang masuk ke Iran. Ini saya pamer foto waktu saya masih langsing.
Ini waktu saya di Iran, Bapak Ibu, ini istananya Sareza. Dan perhatikan gucinya ada permaisuri. Gak pakai jilbab. Karena apa? Pakai mahkota. Monarki. Next. Nah, ini adalah tahun 2001. Imam Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei, dia mengatakan, kami yakin bahwa melalui perjuangan rakyat Palestina yang berkelanjutan dan dengan dukungan bangsa-bangsa Muslim, Palestina akan terbebas dengan karunia Allah, dan Baitul Muqaddas, Masjid Al-Aqsa, serta tanah-tanah Islam lainnya akan dikembalikan kepada dunia Islam. Ada ayatnya tuh, Yunus 12 ayat 21. Jadi impiannya adalah merebut Yerusalem. Next. Ini adalah Qasem Soleimani. Dia mengatakan pada tahun, Bapak Ibu, di sini tahun 2020, musuh manapun yang memutuskan untuk melawan revolusi Islam dan melawan rezim suci Republik Islam Iran harus melewati 6 pasukan ini. Mereka tidak akan mampu melakukannya. 6 pasukan: Gaza, Hezbollah, Hamas, Hezbollah, Jihad Islam, Houthi, milisi-milisi Syiah di Irak, milisi Syiah di Suriah, dan pasukan Iran sendiri. Mati juga. Karena apa? Trump pada periode pertama masa kepemimpinan Trump membunuh Qasem Soleimani, komandan pasukan garda revolusi, jenderal. Waktu dia datang ke Irak, dia dieksekusi. Next. Serangan Iran pertama kali April 2024, Bapak Ibu bisa lihat. Ini propaganda mereka semua ya Bapak Ibu. Iya, saya bukan ngarang-ngarang atau bikin sendiri meme-nya, enggak. Ini semuanya diambil dari khamenei.ir. Ini April tanggal 3 2024, dunia Islam akan merayakan kehancuran Israel katanya. Apa yang terjadi tanggal 14 April waktu Israel diserang pertama kali? Tidak ada korban jiwa sama sekali. Iya, betul. Amin. Tuhan membela Israel. Ada satu terluka karena serpihan orang Beduin, warga negara Israel. Kedua, 2024 bulan Oktober, yang tewas 1 orang waktu diserang sama Iran. Siapa yang tewas? Orang Gaza yang lagi kerja di Jericho. Kerja di Jericho. Miris banget gak sih? Next. Ini dia propagandanya. Semuanya di khamenei.ir ya Bapak Ibu. Jadi Israel akan diinjak. Israel semuanya jadi tengkorak. Nah, kita lihat sekutu Iran di kawasan. Ini dia Bapak Ibu. Iran bangun banyak milisi-milisi Syiah di negara-negara Arab Sunni. Yang Sunni beda dengan Syiah. Syiah itu aliran Islam berdasarkan anaknya Nabi sebagai pembawa agama yang diakui. Tapi kalau Sunni itu sahabat-sahabatnya Nabi. Tapi itu urusannya mereka lah. Kita nggak ikut-ikutan. Tapi yang saya ingin kasih tahu secara konteks geopolitik, Sunni, negara-negara Sunni ada Syiahnya, dan itu diberdayakan sama Iran untuk menjadi Syiah. milisi-milisi Syiah. Nah, kita lihat gurita terorisme Iran. Ini Bapak Ibu perlu tahu. Semua itu adalah organisasi teror yang ingin memusnahkan Israel. Selama 4 dekade terakhir, berarti 40 tahun, Iran telah membangun jaringan kelompok bersenjata di perbatasan Israel untuk menciptakan ketidakstabilan dan memicu terorisme. Hamas, Hezbollah, Jihad Islam, dan sejumlah organisasi teroris lainnya menerima dana, pelatihan, dan senjata dari pasukan Quds yang menjadi bagian dalam Korps Garda Revolusi Islam Iran. Itu simbol-simbolnya. Next. Jadi Israel ini berada di tengah pusaran konflik Bapak Ibu.
Pusaran konflik seperti apa? Karena ada di tengah-tengah 22 negara Arab. Berada di tengah-tengah dari perseteruan antara Islam sesama Islam. Beda mazhab doang. Namun Israel uniknya apa? Dia tidak terarabisasi, tidak terislamisasi juga. Mesir itu Koptik, bahasa Koptik, nggak ada lagi bahasa Arab. Jadinya orang-orangnya jadi terarabisasi, terislamisasi. Lebanon juga sama, orang-orangnya adalah orang-orang harusnya Maronit, sekarang terislamisasi. Bahasanya bahasa Fenisia udah nggak dipakai lagi. Aramaik harusnya di Suriah, di Irak masih ada nggak? Nggak ada. Terarabisasi semua secara bahasa dan budaya. Nah, Israel beda sendiri Bapak Ibu. Dan yang jelas Israel ini menjadi target karena apa? Yerusalem. Nah, ini adalah luasnya Iran. Next. Iran luas hampir sama kayak Indonesia ya. Luas Iran 1,6 juta kilometer persegi. Luas Israel hanya 22. Jauh. Lebih gede Jawa Tengah daripada Israel. Iya. Jauh sekali. Nah, Karena Tuhan. pada 28 Februari 2026 kita lihat gambarnya. Ini adalah kediaman Ali Khamenei yang sudah almarhum. Habis ya, habis itu. Sudah ditewaskan. Kenapa bisa Israel menewaskan? Karena selama ini dia ngumpet di bunker, tiba-tiba dia muncul, terdeteksi, langsung operasi dilakukan. Iya. Nah, ini adalah Ali Khamenei-nya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu yang mana sih Ali Khamenei, diomongin terus. Nah, ini dia nih yang di tengah ya. Belakangnya rudal-rudalnya. Belakangnya adalah rudal-rudalnya Bapak Ibu. Tujuannya kemana rudalnya? Ke Israel. Makanya Israel gimana nggak mau, kapan ini orang bisa dipanggil Tuhan? Nggak dipanggil-panggil, umurnya panjang Bapak Ibu. 80. Dikasih waktu buat bertobat. Nah, yang lucu Bapak Ibu, ini pembalikan Purim lagi nih. Aduh Tuhan luar biasa. Aduh saya benar-benar. Kita benar-benar ini Bapak Ibu mujizat sungguh nyata. Next kita lihat. Iran, nih perhatikan baik-baik petanya ya. Kan Iran diserang nih sama Israel ya. Iran diserang sama Israel. Israelnya di mana? Sebelah sini kan? Iya. Tapi kok si Irannya ngebalesnya ke negara-negara yang ada di bawah. Kan nggak bisa bilang ini peluru nyasar, paham nggak maksud saya Bapak Ibu? Iya, betul. Kalau nyasar jatuhnya minimal ke Yordan, bener nggak? Karena sebelahan. Iya. Tapi kok ini bisa jatuhnya kemana? Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia juga dicolek-colek. Terus juga di atasnya Iran itu Azerbaijan, negara Syiah juga, kena juga. Terus yang lebih jauh lagi apa? Siprus, ini saya nggak masukin petanya. Siprus negara Eropa. Turki, anggota NATO juga diserang Iya, juga. kena juga itu. Bapak Ibu ngebayang nggak? Bagaimana orang itu bisa, kok bingung dong? Harusnya kan nggak diserang sama Iran, Iya. bener nggak? Iya. Tapi kok bisa sih dia serang? Iya. Balik ke ayat yang tadi, Tuhan bisa mengeraskan hati orang, Tuhan bisa mengeraskan hati Firaun, dan saya percaya Tuhan juga bisa membuat orang Iran bingung. Arah kemana? Maunya ke sana, dibelokin ke sini. Betul. Mungkin nggak? Mungkin. Yes. Tuhan kita hebat. Pernah kejadian teroris mau meledakkan, baru-baru ini ya Bapak Ibu 2025, mau meledakkan bus di Israel ya Bapak Ibu, teroris Palestina. Apa yang terjadi? Dia salah jam, harusnya jam 9 pagi IM. Dia ngeledakinnya jam 9 malam PM. Busnya meledak Bapak Ibu, tapi kosong, udah pulang. Coba yang kayak gini-gini Bapak Ibu percaya nggak kalau ada tangan Tuhan? Amin. Sama yang terjadi sekarang. Haleluya.
sebetulnya nyerang orang-orang apa? Ya betul. Arab. Entah gimana ya, mungkin ada orang yang error atau alatnya error gitu ya. Cara Tuhan. Nah ini ada nih orang Maroko, jurnalis Maroko, dia lulusan Qatar, dia bilang buat Arab Sunni, ya perhatikan, buat Arab Sunni, Syiah Iran itu menjadi Islam hanya ketika dia menyerang Israel. Kenapa ngomong kayak gitu? Karena ini ada perseteruan di antara dua aliran ini. Iya betul. Di Indonesia Syiah itu dipersekusi. Jadi harusnya CS sama kita yang Kristen, ya kan? Sama-sama. Nah, akibat serangan tersebut, next, maka ada protes dari secara resmi dari Arab Saudi dan Qatar. Kemarin terakhir juga Erdogan juga ngancam Iran. Nah, alasan negara Arab merapat ke Israel apa sih Bapak Ibu? Pertama, karena Iran lah. Irannya bangun milisi, siapa yang nggak grogi? Yang kedua, kelompok teror. Nggak ada yang mau diteror. Negara konflik menjadi negara gagal. Siapa contohnya? Suriah, Yaman, Lebanon. Dan mereka butuh inovasi dan teknologi serta produk Israel. Yang kelima, negara-negara Arab ini sudah sadar bahwa mereka harus punya ekonomi yang lain selain minyak. Jadi mereka mau fokus ke kesejahteraan. Dan mereka udah bosan sama persoalan Palestina. Dan lagi Israel adalah negara ke-10 terkuat di dunia, Bapak Ibu. Ya, amin. Secara apa terkuatnya? Bukan hanya militer, tapi ekonomi, pengaruh, SDM, kualitas manusianya. Dan paling bahagia nomor 8 tahun 2025. Padahal lagi perang. Indonesia paling bahagia nomor 83. 8-nya sama. Lumayan Pak 83. Nah, kemudian kita lihat ya, Iran diserang tahun 2025 bulan Juni karena apa? Karena pengayaan uranium. Next. Pengayaan uranium di sejumlah tempat ini Bapak Ibu. Ada situs nuklir, ada reaktor, ada tempat instalasinya dan sebagainya. Akibatnya dia diserang karena apa? Karena sudah sangat siap membuat bom nuklir. Next. Ini April tanggal 16 2024. Iran berkata mereka siap menggunakan senjata yang belum pernah digunakan. Menurut penelitian dari Institute for National Security Studies, dikatakan Iran waktu itu bulan Januari 2021, Iran hanya butuh 2 tahun untuk bikin bom nuklir. Kemudian makanya Israel mengambil keputusan ya di 2025 untuk menghancurkan, karena 2024 sudah diserang. Kemudian di Januari 2024 Institute for Science and International Security mengatakan hanya butuh waktu seminggu untuk membuat bom nuklir. Nah, Bapak Ibu, Iran saat ini punya 441 kilo uranium yang diperkaya 60%. Sampai 90% itu jadi bom nuklir. Dan untuk bikin satu bom nuklir hanya butuh 40 kilo. Israel negaranya tadi kita udah lihat kecilnya kayak gitu, hanya butuh 1 bom nuklir. Tapi Iran punya 441, yang lainnya mau dipakai untuk apa? Bisa jadi dijual. Kemana? Ke Cina bisa, ke Turki bisa, ke Korea bisa, ke Rusia bisa. Nah itulah yang membahayakan. Dan badan atom internasional tidak bisa ngecek di mana disimpan. Semua negara yang punya nuklir harus bisa diinspeksi. Iran nggak bisa. Nah next.
Ini adalah pernyataan Juni 2025, Israel menyerang 12 Juni ya. Iran punya kedaulatan katanya. Soal pengayaan uranium itu bukan urusan Amerika. Nah, kita lihat hubungan Iran dan Tiongkok. Cina ini adalah Iran beli bahan bakar rudal amonium dari Cina. Untuk apa? 800 rudal balistik bahan bakar. Tiongkok berkomitmen untuk apa? Investasi berapa? 400 miliar dolar di Iran selama 25 tahun dengan imbalan minyak diskon. Jadi harga diskonnya dapat 1 barel itu bisa 8 dolar sampai 12 dolar. Dan dia butuhnya pasti jutaan dolar. Karena itu Israel menghancurkan minyak Iran supaya nggak bisa supply ke Cina, supaya Cina nggak bisa bantuin Iran. Paham ya Bapak Ibu? Nah, kalau bagaimana dengan Iran dan Rusia? Rusia membantu Iran dalam teknologi nuklir, kasih ahli. Di tahun 2025 ini, di tahun 2025 yang lalu mereka beroperasi di Basher namanya. Tahun ini ada nggak? Masih ada ahli-ahli Rusianya. Next. Nah, ini untuk Bapak Ibu ketahui tentang ancaman perang nuklir. Semua yang punya nuklir, ini data per tahun berapa nih? Data per 2025 ya. Rusia, Amerika, Cina 600, Israel 90, Korea Utara 50, Pakistan juga punya ya Bapak. India juga punya. Nah, rudal punyanya Amerika itu ditaruh di negara-negara ini: Italia, Turki, Belgia, Jerman, dan Belanda. Rusia naruhnya kemana? Belarus. Next. Nah, Arab Saudi mau berdamai dengan Israel, masuk gabung Abraham Accord, kesepakatan Abraham. Tapi Arab Saudi minta nuklir juga. Kenapa? Karena Israel punya nuklir, Iran punya nuklir, masa saya nggak punya? Gitu ya. Jadi dia mau nuklir juga. Jika Iran punya senjata nuklir, Saudi juga harus punya. Nah, rudal Iran kayak gimana? Selain punya nuklir, Iran punya rudal. Ini rudalnya Bapak Ibu dengan daya jangkau masing-masing rudal. Dan ini rudal yang jatuh di laut, dekat laut apa ya? Yang tahu pernah ke Israel? Laut Mati ya. Segede gitu pecahannya. Nah, yang berbahaya adalah semalam saya udah bikin video ya, saya upload di YouTube Fakta Israel. Ini tentang bom cluster. Bom cluster sangat berbahaya karena bom ini dia ditembakkan pada ketinggian tertentu, dia akan meledak di udara. Jadi bom-bom kecil yang tidak bisa dicegat oleh Iron Dome. Karena Iron Dome itu hanya mampu mencegat satu rudal. Makanya mereka sekarang lagi mencoba David's Sling untuk menghalau klaster bom ini. Nah itu, nanti nonton ya Bapak Ibu, itu ngeri banget. Iya, Karena pecah di udara dan menyebar, kemana-mana. menyebar. Ngeri banget. Payungnya tangan Tuhan gitu. Amin. Nah, kita udah mau sampai nih Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, abis perang Iran ini ada kelanjutannya? Nggak ada Bapak Ibu. Kita lihat 5 perang yang ada di Alkitab kita.
Pertama, perang Mazmur 83, kedua perang Gog dan Magog, ketiga perang Yerusalem, perang Armageddon, perang Yerusalem, perang Gog dan Magog di Wahyu. Nah, kita lihat satu-satu secara cepat. Next. Perang Mazmur 83, patokannya dari ayat yang ke-12. Marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Elohim. Di mana? Yerusalem. Kalau Allah tempat kediamannya di mana? Di Mekah. Jadi nggak mungkin Arab yang diserang. Maksud saya gitu, jelas ya. Marilah kita apa tadi? Menduduki tempat-tempat kediaman Elohim. Kalau di Mekah kan sudah ada, sudah punya gitu loh. Jadi maksudnya di mana? Pasti Yerusalem. Karena saya kasih dalam kurung karena bukan tidak ditulis Yerusalem. Nah, bangsa yang menyerangnya siapa aja? Nah, ini dia Bapak Ibu, penghuni Kemah Edom, orang Ismail, Moab, orang Hagar, Gebal, Amon, Amalek, Filistia, penduduk Tirus, Asyur, dan kaki tangan Bani Lot. Wilayah Edom, Moab, dan Amon itu sekarang ada wilayahnya apa? Yordania. Terus kita lihat orang Ismail itu orang Arabia. Anaknya siapa? Kedar dan Nebayon. Orang Hagar orang Mesir ya Bapak Ibu. Mesir. Amalek Arab di Sinai udah punah. Filistia Gaza, Tirus dan Gebal kini di Lebanon. Asyur, Suria dan Irak bagian utara. Nah, ini perang tetangga Israel. Sudah terjadi atau belum? Perang tetangga Israel. Sedang terjadi. Belum ya. Karena apa? Mereka harus menargetkan apa tadi? Yerusalem. Yang kedua, Gog dan Magog. Yehezkiel 38 ayat 8. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah pada hari yang terkemudian hari yang akan datang gitu ya. Engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman dan tentram. Jadi Bapak Ibu, perang Gog dan Magog, Israel diserang ketika damai. Sekarang sebetulnya damai, nggak ada masalah, nggak ada perang. Tapi apa? Hamas selalu menyerang. Jadi namanya konflik. Nah, barulah kemudian terjadi perang besar, saling serang, perang ketika April 2024 dimulai ketika Iran menyerang Israel. Nah, negara yang terlibat perang Gog dan Magog siapa? Gog merujuk pada tokoh akhir zaman. Karena Gog dari Magog maka diasumsikan Rusia. Magog Kazakhstan, Kirgistan, Tantan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Afghanistan. Mesek dan Tubal ini juga masih di daerah Rusia sekarang ya. Mesek, Moskow, Tubal itu ada Tobolsk, ibu kota Siberia dekat sungai Tobol di pegunungan Ural. Ada Gomer dan Togarma, ini ada Turki, Persia, Iran, Ethiopia, itu Sudan ya Bapak Ibu. Di Alkitab Ethiopia itu Kus. Lalu ada Put Libya. Nah, di Libya sekarang lagi menghangat tentang Ikhwanul Muslimin. Kenapa Tuhan izinkan Israel diserang? Kita lihat Bapak Ibu, next. Yehezkiel 38 ayat 12 dikatakan di sini, engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan yang sudah didiami kembali. Ini pohon ara yang bertunas dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Pusat bumi menurut Yehezkiel 5 ayat 5 adalah Yerusalem. Yehezkiel 38 ayat 16 dan 18, engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang kemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanah Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu?
bangsa-bangsa mengenal aku. Jadi kalau perang pun terjadi, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena yang dilawan tanah Tuhan. Pemilik tanahnya marah nggak nanti? Marah lah pasti. Jadi Tuhan yang akan bertindak. Amin. Amin. Dan jelas sekali kata-katanya apa di sini? Supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Amin. Amin. Sekarang bangsa kita Indonesia 280 juta orang mengenal Tuhan yang disembah Israel nggak? Amin. Belum, harus mengenal. Karena perang, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, karena perang justru apa tujuannya? Supaya bangsa-bangsa mengenal Tuhannya Israel. Sekarang dunia Arab yang diserang sama Iran, semoga ya mereka tuh sadar bahwa ini Tuhannya Israel yang mana sih? Ya kan? Juru selamatnya Israel tuh siapa sih? Rajanya Israel tuh siapa sih? Ya kan? Nah, kita lihat hukuman Tuhan atas Gog. Bapak Ibu lihat ini semua. Ini nggak mungkin dilakukan Israel, hanya Tuhan yang bisa melakukan. Amin. Amin. Tuhan menjadi lawan Gog. Tuhan memukul hingga busur dan panah jatuh. Bala tentara akan menjadi makanan burung buas dan binatang buas. Sekarang nggak ada binatang buas di Israel. Iya. Ada api atas Magog. Perlengkapan senjata Gog dibakar di Israel selama 7 tahun. Saking banyaknya. Tentara Gog dikubur di lembah Hamon Gog selama 7 bulan. Ada nggak di lokasinya sekarang di Israel? Nggak tahu di mana. Karena belum terjadi. Next. Apa janji Tuhan kepada Israel? Yesaya 38 ayat 23, aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Jadi kita takut nggak kalau ada perang? Enggak takutnya kenapa? Karena bukan di Indonesia. Di Israel perangnya. Tapi Tuhan juga apa? Punya janji. Yesaya 39 ayat 13. Dan seluruh penduduk negeri turut menguburnya. Dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari aku menyatakan kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan. Adonai Elohim. Amin. Gak akan dipermalukan Bapak Ibu. Amin. Yesaya 39 ayat 22. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Elohim mereka mulai hari itu dan seterusnya. Amin. Orang-orang Israel nih yang masih belum sungguh-sungguh. Orang-orang Israel yang masih mungkin dia masih ya oke lah kita ngerayain Paskah, Purim, ngerayain Hanukkah dan sebagainya, tapi tidak ke Tuhan. Maksudnya tidak, itu hanya tradisi, belum benar-benar sungguh-sungguh. Mereka akan sungguh-sungguh. Yang sekuler akan menjadi sungguh-sungguh. Nah, apa janji Tuhan saat kita dengar kabar perang Bapak Ibu? Yesaya 39 ayat 21. Aku akan, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan, dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Amin. Yesaya 39 ayat 23. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu takut. Sudah waktunya ya Bu? Udah cukup? Lanjut. Gak apa-apa. Kalau enggak saya tutup sampai di sini. Oke, next. Perang Armageddon. Roh-roh setan yang mengadakan perbuatan apa? Ajaib. Roh-roh setan mengadakan perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna mengadakan peperangan pada hari besar, yaitu hari Tuhan yang Maha Kuasa.
hari Elohim yang Maha Kuasa. Jadi perang Armageddon itu bukan hanya melawan Israel, itu melawan Tuhan sendiri. Wahyu 16 ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini saya skip ayatnya, saya nggak jelasin sekarang karena sangat panjang. Ini harus jadi 1 jam sendiri gitu ya Bapak Ibu. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon, Bukit Megiddo. Ya, next, hukuman Tuhan akibat perang Armageddon apa Bapak Ibu? Malaikat menumpahkan cawan ke-7. Ada 6 ya sebelumnya berarti. Bunyi kilat guru, gempa bumi dahsyat yang belum pernah terjadi. Kota besar terbelah menjadi 3 bagian. Kota-kota bangsa yang tidak mengenal Elohim runtuh. Semua pulau hilang. Tidak ditemukan lagi gunung. Hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Ingat yang tadi kita baca kisah perang intervensi ilahi pada saat Gibeon dan Yosua. Ada apa? Batu besar dari langit. Terjadi lagi nanti. Jadi apa yang ada di perjanjian lama dibaca Bapak Ibu, karena itu akan terulang kembali nanti. Manusia menghujat nama Tuhan ya, karena hujan es itu sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Next, perang terhadap Yerusalem. Zakaria 14 ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Tapi belakangnya gak enak nih, kota itu kan direbut. Direbut selama berapa lama? Menurut Wahyu 3,5 tahun. Oleh siapa? Oleh Antikristus. Ini balik, saya nggak mengulas lebih jauh. Zakaria 14 ayat 3 dikatakan apa di sini? Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Jadi yang maju siapa? Tuhan, bukan pasukan Amerika, bukan pasukan Israel, bukan juga pasukan Iran. Tuhan yang akan maju berperang. Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Apa hukuman Tuhan atas bangsa yang menyerang Yerusalem? Kita lihat Bapak Ibu. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem apa? Menjadi batu yang diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Zakaria 14 ayat 12 sampai 15. Terjadi apa? Tulah atas bangsa-bangsa. Tuhan telah memberikan kita 10 tulah di Exodus, Keluaran. Mungkin gak terjadi lagi nanti di akhir zaman. Mungkin, karena ada ayatnya. Ketika perang terhadap Yerusalem terjadi, maka ada tulah atas bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka menjadi busuk meski masih berdiri. Mata mereka menjadi busuk dalam lekuknya. Lidah mereka menjadi busuk dalam mulut. Terjadi kegemparan besar di antara mereka. Ini ada di Alkitab. Jangan bilang lagi nih, Bill Gates bikin virus seperti ini nih, nanti orang akan kayak gitu. Itu Tuhan yang melakukan Bapak Ibu. Terjadi kegemparan besar di antara mereka, saling melawan satu sama lain. Tuhan mengacaukan sehingga mereka sendiri ribut, berantem, berperang. Harta benda segala bangsa dikumpulkan, emas, perak, dan pakaian dalam jumlah besar. Tulah juga menimpa hewan-hewan. Nah, yang kemudian peperangan oleh Tuhan. Jelas ya, Tuhan yang kita maksud adalah Tuhan YHWH ya. Zakaria 14 ayat 5. Lalu Tuhan Elohimku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan Bapak Ibu ada di sana?
Ada. Ada. Amin. Amin. Amin ya. Pada Sakaria 14, perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di mana? Di Yerusalem. Sehingga bisa dimaknai bahwa Tuhan akan datang sebagai raja atas segala raja setelah perang Yerusalem. Yoel 2 ayat 11, Tuhan datang membawa pasukan pada hari Tuhan. Yoel 2 ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat mengalahkan? Jadi nyambung Bapak Ibu. Sakaria 14 ayat 5 dan Yoel 2 ayat 11. Hari kedatangan Tuhan, hari Tuhan yang dahsyat, hari Tuhan yang besar. Terakhir perang Gog dan Magog di Wahyu. Kita lihat Wahyu 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, setelah Tuhan memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun bersama Bapak Ibu dan saya, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Wahyu 20 ayat 8, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut, sangat banyak. Wahyu 20 ayat 9a, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Ini terjadi atas Yerusalem. Kota yang dikasihi Tuhan hanya Yerusalem. Makanya Tuhan Yesus menangis melihat Yerusalem akan dihancurkan oleh Romawi. Next, hukuman Tuhan apa Bapak Ibu? Wahyu 20 ayat 9. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, sama seperti Sodom dan Gomora. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bumi dan langit lenyap dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Bapak Ibu ada di kitab kehidupan? Peperangan oleh raja kita lihat Wahyu 19 ayat 11. Jadi Tuhan Yesus berperang gak sih? Berperang Bapak Ibu. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, penglihatan dari siapa? Yohanes. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Tuhan Yesus berperang Bapak Ibu. Wahyu 19 ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Elohim yang Maha Kuasa. Next, masih ada di Bapak Ibu. Perang terhadap Bapak Ibu dan saya. Kalau kita masih hidup, gitu ya pada saat terjadi. Merujuk pada Alkitab, pengikut Yeshua juga akan menghadapi peperangan. Pertama, perang binatang. Yang pertama, The Beast melawan orang-orang kudus. Wahyu 13 ayat 7. Bapak Ibu tolong baca sendiri. Ini bisa buat pendalaman Alkitab ya Bapak Ibu. Perang binatang yang kedua kali melawan anak domba. Wahyu 17 ayat 14. Perang penunggang kuda putih dan pasukan sorga. Wahyu 19 ayat 11. Bisa rujukannya Matius 25 ayat 31. Perang Gog dan Magog 2 yang tadi kita baca. Jadi bukan hanya Israel yang mengalami peperangan, orang Kristen juga. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat Bapak Ibu. Berdoa untuk damai. Mazmur 122 ayat 6. Kenapa kita harus berdoa buat damai? Karena janji Tuhan luar biasa. Orang yang mencintai Yerusalem akan mendapat sentosa. Di hari-hari ini Bapak Ibu, tidak semua orang cinta Yerusalem, tidak semua orang cinta Israel. Iya betul. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat orang
dia betul-betul mengasihi kota yang Tuhan kasihi. Dan bonusnya apa? Sentosa. Yang kedua, menjadi pengintai. Yesaya 62 ayat 6-7. Bapak Ibu, Tuhan bukan pelupa, tapi Tuhan minta kita mengingatkan Tuhan kepada Sion. Tuhan mau jadi mitra doa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diminta jadi pengintai, berarti mata Bapak Ibu terbuka. Kan mengintai. Kalau mengintai gak bisa tidur. Kalau tidur gak tahu apa yang terjadi di dunia, sehingga gak bisa tahu apa yang harus didoain. Mata Bapak Ibu mengintai, lihat apa yang terjadi pada Israel. Itulah pokok doa Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Menghibur umatku, Israel diserang, Israel menderita. Waktu disandra kita gak menghibur umat Tuhan. Hibur umatku, katanya Yesaya 40 ayat 1. Mendukung Alia. Alia ini apa? Mudiknya orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian. Yesaya 49 ayat 2. Bapak Ibu bisa lihat Yesaya 49 ayat 2. Mari kita baca. Dua ya. Ya, Yesaya 49 ayat 22. Beginilah firman Tuhan Elohim, lihat aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa, maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Kitalah yang menggendong anak-anak orang Yahudi. Kita bangsa-bangsa, orang Kristen yang percaya kepada Yesus, Yeshua, yang menggendong mereka untuk pulang kampung. Yes. Orang dunia bisa sediain bus untuk mudik lebaran. Ya. Gereja harusnya juga bisa sediain Amin. untuk orang Yahudi pulang. Amin. Amin. Nah, yang terakhir ayatnya Bapak Ibu, tadi saya bilang terakhir mulu ya, sorry. Damai pada masa Mesianik. Yesaya 2 ayat 4 dan Mika 4 ayat 3, dia ayatnya sama Bapak Ibu. Iya, Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedangnya, pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ingat yang tadi ayat yang pertama, Tuhan mau bangsa Israel anak-anaknya diajarin apa? Perang. Perang. Nanti di masa Mesianik tidak perlu lagi berperang. Karena apa? Janji Tuhan ya dan amin. Raja damai itu Raja damai akan segera datang.